Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku ini pasti akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang menyebutkan la ilaha illallah, yakin di dalam hatinya dengan ikhlas, maka insyaallah pasti akan masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mengawali kajian kita di pagi hari ini sama-sama bersyukur kepada Allah, yang mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat Allah, Allah karuniakan nikmat yang lebih baik, yang bertambah keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan di antara amalan yang kita perbanyak di bulan Sya'ban ini adalah bersalawat kepada Rasulullah, karena bulan Sya'ban ini dikatakan syahrus salati ala nabi, bulan bersalawat kepada Nabi, karena di bulan Sya'ban inilah turun perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pembahasan pada kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana hal ahwal ketika terjadinya kiamat nanti, yang mana disebutkan bahwa malaikat Israfil nanti akan meniup trompet sangkakala yang bertanda seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernyawa akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian menjelang kebangkitan, jarak tiupan trompet yang pertama dengan yang kedua arba'una sanah, kurang lebih 40 tahun. Setelah itu barulah Allah bangkitkan seluruh makhluk hidup, bahkan tidak hanya manusia, dari kalangan jin, kemudian dari hewan-hewan pun akan Allah bangkitkan kembali. Kemudian di pagi hari ini melanjutkan pembahasan tentang babu sifati an-nari wa ahliha, bab tentang gambaran bagaimana api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu kita meyakini an-nar, neraka ini sudah diciptakan oleh Allah, begitu juga dengan surga. Dalam suatu riwayat Nabi menciptakan surga lalu menyuruh malaikat Jibril untuk melihatnya. Maka malaikat Jibril mengatakan, ya Allah, tidaklah orang mengetahui kenikmatan di dalam surga ini kecuali minta untuk dimasukkan di dalamnya.
Lalu kemudian Allah menutup syurga ini dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh hawa nafsu kita, jiwa kita. Maka Allah menyuruh Jibril kembali melihat surga, dan Jibril kembali mengatakan, ya Allah, aku khawatir tidak ada yang masuk di dalam surgamu. Lalu Allah ciptakan neraka. Jibril melihat, mengatakan tidak ada yang mengetahui siksa di dalam neraka ini kecuali minta dijauhkan dari api neraka. Allah tutup neraka dengan hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu jiwa kita, syahwat kita. Maka kata Jibril, Allah, aku khawatir tidak ada yang selamat dari api neraka. Dan lebih yang menguatkan lagi riwayat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau diperlihatkan surga dan kenikmatan di dalamnya, diperlihatkan neraka dan berbagai macam bentuk gambaran siksaan di dalam neraka. Maka membahas tentang neraka dan bagaimana keadaan penduduk neraka ini, Al-Imam Abu Laits As-Samarkandi rahimahullahu taala menyebutkan satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang Nabi bersabda, uqida 'alan nari alfu sanatin hatta ihmarrat. Allah menyalakan api neraka itu selama 1000 tahun, dan kemudian bara api neraka itu berwarna merah. Dinyalakan lagi 1000 tahun, berubah warnanya menjadi putih. Dinyalakan lagi 1000 tahun, maka berubah bara api neraka itu menjadi berwarna hitam, seperti malam yang gelap gulita. Gambaran yang menakutkan. Kita mungkin terbiasa melihat api berwarna merah, ada pula api berwarna biru. Tapi bagaimana api yang berwarna hitam ini? Tentu panasnya api neraka jauh berkali-kali lipat daripada panasnya yang ada di dunia ini. Lalu kemudian disebutkan pula bahwasannya di dalam neraka itu Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan, ya, di antaranya ada hewan-hewan, ya, di antara ada ular, ada kalajengking yang kalau seandainya menggigit, maka gigitannya itu tidak hilang rasa sakitnya arba'una sanah, selama 40 tahun lamanya sekali menggigit, sekali menyengat. 40 tahun itu kalau kita di dunia 40 tahun ya cukup lama, tapi lebih lama lagi kalau di akhirat, karena akhirat itu satu hari di akhirat itu bandingannya 1000 tahun di dunia. Maka 40 tahun tinggal dikali berapa, maka tentu akan lama sekali merasakan siksa di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna narukum au inna narakum hadhihi juz'un min 70 juz'an, bahwa api yang ada di dunia ini hanya satu daripada 70 ataupun bandingannya 70 kali lipat panasnya api neraka Allah dari panas yang ada di dunia ini. Wa inna ahwana ahlin nari adzaban, dan seringan-ringan siksa bagi penduduk neraka itu disebutkan bahwa seseorang diberikan alas kaki, terompa, sandal bahasa kita, yang dari bara api neraka. Ketika dia memakai sandal tersebut, alas kaki tersebut mendidih otaknya saking panasnya. Bagaimana kalau kita menginjak puntung rokok saja yang kecil itu kita sudah merasakan panas luar biasa. Bagaimana dengan panas di dalam neraka ini? Seringan-ringannya siksa. Itu ringan saja seperti itu. Dipakai alas kaki di dalam neraka, mendidih otak kita, mendidih kepada kepala kita. Kemudian di dalam penduduk ataupun penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan ataupun ada dikutip di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa dalam surah Az-Zukhruf, begitu juga dalam surah Al-Mu'minun, ya, ayat 107, ayat 108, yang mereka minta dikeluarkan dari api neraka, ya. Sebutkan, inna ahlal nari yad'una malakan fala yaruddu alaihim 40 aman. Penduduk neraka kalau sudah dimasukkan dalam neraka, dia memanggil malaikat, tapi tidak dihiraukan oleh malaikat, tidak didengar, diabaikan.
Ya. Kalau kita di dunia kalau dicuekin pasti tak enak rasanya. Sakitnya tuh di sini, Ustaz. Bagaimana dengan di neraka? Memanggil malaikat tidak dihiraukan selama 40 aman, selama 40 tahun. Begitupun malaikat kalau setelah 40 tahun mereka terus memanggil-manggil, dijawab oleh malaikat, innakum makithun. Kalian itu akan tinggal di dalam neraka ini. Jadi jangan merengek-rengek minta dikeluarkan dari api neraka, karena ini memang sudah tempat kalian. Kemudian setelah itu mereka terus lagi menyeru, kemudian fala yujibuhum miqdara ma kanatid dunya marrataini. Selama sepanjang apa? Sepanjang umur dunia ini dikali 2. Berapa umur dunia dari sejak diciptakan sampai kiamat? Begitu mereka menyeru, dan juga tetap mereka tidak mendapatkan apa-apa dari yang mereka inginkan, minta keringanan dan seterusnya. Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Maka mereka mendengar perintah, diamlah di dalam neraka itu, tak usah berbicara. Akhirnya mereka penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara sepatah kata apapun setelah itu, kecuali hanya berteriak, mengerang kesakitan, merasakan siksa di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana sedikit banyak gambaran yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Abu Lais As-Samarkandi rahimahullahu taala. Lalu kemudian dalam riwayat lain dari Abu Hurairah, da'allahu azza wa jalla Jibril fa arsadahu ilal jannah. Lalu kemudian ini riwayat yang kita sudah sebut tadi, Allah memanggil malaikat Jibril dan mengutusnya untuk melihat neraka. Seperti kita sebutkan tadi, Jibril mengatakan tidak ada orang yang mengetahui siksa api neraka ini kecuali minta dijauhkan. Tidak ada orang yang kemudian mengetahui surga ini kecuali menginginkan dimasukkan di dalam surga. Lalu kemudian suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam. Apa kata malaikat Jibril, atau apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril? Ja'a Jibrilun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin ma kana ya'tihi fihi mutaghayyirul launi, faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma li araka mutaghayyirul laun. Ada suatu ketika Jibril datang kepada Nabi tidak seperti biasanya, maknanya waktunya pun tidak seperti yang lazimnya. Kemudian bentuk Jibril yang dilihat oleh Rasulullah pun berubah. Qala ya Muhammad, maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, ji'tuka fis sa'ati allati amara Allah bi manafikhin nari an tanfukha fiha. Saya datang kepadamu di waktu bagaimana Allah menyuruh malaikat untuk menyalakan api neraka. Wala yanbaghi liman ya'lamu anna jahannama haqqun wa anna an-nar haqqun wa anna 'adzabal qabri haqqun wa anna 'adzaballahi akbar an tuqirra 'ainahu hatta ya'manaha. Maka mestilah bagi orang yang meyakini akan adanya siksa api neraka, ada siksa di dalam kubur, ada siksa Allah Subhanahu wa taala menjadi ataupun siksa yang amat dahsyat, amat yang besar, maka mestilah dia tidak akan bisa tertidur di malam hari ketika memikirkan bagaimana besarnya dahsyatnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi melanjutkan bertanya, ya Jibril sifli jahannam. Wahai Jibril, coba gambarkan kepadaku bagaimana api neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu Jibril mengatakan, Inna lillahi ta'ala, inna Allah ta'ala lamma khalaqa jahannam uqida 'alaiha alfu sanatin fahmarat. Sama dengan riwayat yang kita baca di awal tadi, Jibril menyebutkan Allah ketika menciptakan neraka, menyalakan api neraka itu selama 1000 tahun sehingga berwarna merah api bara neraka Allah. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun menjadi berwarna putih, dinyalakan lagi 1000 tahun maka menjadi berwarna hitam seperti hitamnya malam yang gelap. Kalau kemudian kata Jibril, kalau seandainya neraka itu ada satu lubang saja, lubangnya tidak besar, lubangnya hanya seperti lubang jarum. Nah, lubang jarum kecil,
ya, ibu-ibu yang sudah agak rabun matanya, bukan rabun ataupun makan bahkan masih terang matanya, susah kadang memasukkan benang ke dalam lubang jarum itu, maknanya kecil. Jadi sering banyak diberikan perumpamaan tentang lubang jarum ini. Ada juga dalam Al-Quran itu disebutkan, ya, tidak akan ataupun kemudian orang-orang kafir itu bagaimana mereka minta dikeluarkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah bisa dikeluarkan dari api neraka walaupun onta itu bisa masuk ke lubang jarum. Artinya sesuatu yang mustahil, ya. Maka kalau neraka itu ada satu lubang sebesar lubang jarum saja, kata malaikat Jibril, maka akan terbakar seluruh yang ada di dunia ini, dari ujung ke ujungnya, dari timur ke barat, dari utara ke selatannya. Lalu kemudian Jibril lagi mengatakan, kalau seandainya pakaian penduduk neraka itu digantung antara langit dan bumi ini, maka yang di bumi makhluk Allah Subhanahu wa taala ini akan mati mencium busuknya aroma pakaian penduduk neraka. Kan disebutkan juga bahwa ketika orang kafir akan meninggal, didatangkan kain kafan dari neraka dengan bau yang busuk. Ketika dicabut nyawanya, dimasukkan ke dalam kain kafan itu, dinaikkan ke setiap langitnya. Malaikat-malaikat Allah di setiap langit itu mengaduh, mengatakan aroma busuk apa ini. Jadi pakaiannya saja kalau digantung akan membuat orang mati, saking busuknya baunya pakaian neraka Allah. Jadi aroma busuk ini kalau terlalu busuk juga bisa menyebabkan kematian. Sebagaimana suara kalau terlalu kencang juga bisa menyebabkan kematian. Begitulah gambaran bagaimana ketika malaikat Israfil meniup trompet sangkakala, yang besarnya trompet itu, bundaran lingkarannya itu seluas langit dan bumi. Lalu kemudian kata malaikat Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau rantai yang dipakai untuk mengikat penduduk neraka itu satu bulatannya itu, kalau bahasa kita kan rantai-rantai ini ada tersambung, ya, satu saja itu diletakkan di atas satu gunung mana yang paling besar yang ada di muka bumi ini, maka akan meleleh gunung tersebut. Kalau seandainya ada penduduk neraka yang diturunkan ke bumi ini, disiksa di sebelah barat, maka yang di timur akan hangus. Lalu kemudian Jibril mengatakan bahwa neraka itu ada pintunya itu ada 7, ya. Dalam Al-Quran pun disebutkan, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Ada pintunya itu, dan setiap pintunya itu ada bagian-bagian khusus. Ini untuknya yang perempuan, ini bagian untuk yang laki-laki. Lalu Rasulullah bertanya, ahiyya ka abwabina hada? Ya Rasul, wahai Jibril, pintu neraka itu apa seperti pintu kita ini? Nah, pintu kita kan dari samping, ya, pintu rumah. Pintunya seperti inilah. Lalu kata Jibril, tidak, tapi dia pintunya dari atas. Maknanya tingkatannya itu tingkatan ke atas. Yang paling bawah nanti ada pintunya, yang di atas kedua sampai yang paling tinggi tingkatan yang ketujuh. Lalu kemudian disebutlah oleh Jibril, ya, bahwa pintu yang pertama ini ditempati oleh orang-orang munafik. Dalam Al-Quran dijelaskan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik ini yang di zaman Nabi memperlihatkan keimanannya di hadapan Rasulullah, salat bersama Nabi dengan para sahabat, begitu berpaling balik ke kelompoknya, mereka ternyata tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pintu yang keduanya yang ditempati oleh orang musyrik, namanya Jahannam. Jadi di sini ada disebutkan detail rincinya. Ada pintu yang ketiga bagi kaum as-sabi'un, namanya neraka Saqar. Yang keempat tempatnya iblis, siapa yang mengikutinya, ya, namanya neraka Lawa. Yang kelima ada tempatnya orang-orang Yahudi yang namanya ismuhu al-Hatamah. Kemudian ada yang keenam, ya, namanya adalah as-Sa'ir. Kemudian Jibril berhenti Jibril belum menyebutkan pintu yang ketujuh.
Lalu Rasulullah kata, wahai Jibril, kenapa engkau tidak melanjutkan? Kenapa berhenti? Tidak melanjutkan. Siapa yang menghuni pintu yang ketujuh ini? Jibril segan untuk melanjutkannya. Kenapa? Jawaban Jibril mengatakan, fihi ahlul kabair min ummatika alladzina matu wa lam yatubu. Di pintu yang ketujuh itu ya Rasulullah, yang masuk ke dalamnya adalah umatmu yang mereka melakukan dosa-dosa besar, tidak bertaubat hingga mereka meninggal. Mendengar ini Rasulullah pingsan. Kemudian Jibril memangku ataupun mengambil kepala Rasulullah, membaringkan di pangkuan Jibril sehingga Rasulullah sadar. Begitu bangun dari pingsannya, Rasulullah berkata, ya Jibril, azamat musibati wastaddat hazni. Wahai Jibril, begitu besar musibah yang menimpaku, bertambah kesedihanku Jibril. Apakah ada umatku ini yang masuk neraka? Jadi begitu Rasulullah bimbangnya, khawatirnya mendengar ada umatnya yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Naam, kata Jibril, iya ya Rasulullah, mereka yang melakukan dosa-dosa besar dan tidak bertaubat sampai dia ataupun sampai mereka meninggal. Setelah itu mendengar apa yang penyampaian Jibril ini, Rasulullah selama 3 hari tidak pernah keluar dari rumah kecuali hanya untuk sholat. Tidak berbicara dengan siapapun. Keluar rumah pergi sholat, selesai sholat masuk ke rumah lagi, tidak berbicara dengan siapapun. Sampai hari ketiga datanglah Abu Bakar As-Siddiq ke rumah Nabi meminta izin apakah boleh bertemu dengan Rasulullah. Tidak mendapatkan jawaban. Menangis Abu Bakar As-Siddiq pulang ke rumahnya. Berikutnya Umar bin Khattab datang, juga tidak mendapat jawaban, pulang Umar dengan menangis. Datang Salman Al-Farisi, juga berdemikian, tidak mendapatkan jawaban apa-apa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Salman Al-Farisi menyampaikan apa yang terjadi dengan Rasulullah ini kepada putri beliau Fatimah. Lalu Fatimah bergegas menuju rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Fatimah meminta izin, lalu Rasulullah mendengar suara Fatimah di balik pintu mengatakan, kenapa pula anakku yang tercinta dan tersayang ini terhalang dari bertemu denganku? Buka pintu. Lalu kemudian masuklah Fatimah, dan alangkah terkejutnya Fatimah saat itu melihat berubah kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam berhari-hari. Dia menangis, merasakan kesedihan setelah mendengar dari penjelasan Jibril bahwa ada umat Rasulullah yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa disebutkan di sini berkurang daging di wajah Nabi, itu maknanya kurus Rasulullah selama berhari-hari hanya menangis dan sedih. Lalu Fatimah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, malladzi nazala alaika? Wahai Rasulullah, apa yang telah turun kepadamu? Wahyu apa? Kabar apa? Kenapa engkau seperti ini keadaan dan kondisinya? Maka Rasulullah pun menceritakan bahwa Jibril menyebutkan bagaimana neraka Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan bahwa ada di antara umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang masuk ke dalam neraka. Itulah yang membuat aku bersedih, wahai Fatimah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah bagaimana pedulinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya ini. Bahkan ketika beliau nanti sebelum dibangkitkan makhluk-makhluk yang lain, Rasulullah yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melihat Jibril lalu bertanya, "Ma hadzal yaum? Hari apa ini wahai Jibril?" Maka Jibril mengatakan, "Yaumul qiyamah, yaumul qari'ah, yaumul haqqah." Ini sudah terjadi kiamat. Yang ditanya Nabi setelah mengetahui kiamat itu tidak bertanya mana Khadijah, mana Sayyidah Aisyah, mana Fatimah, mana Hasan, Husain cucu beliau, tapi yang ditanya, ma fa'alallahu bi ummati? Wahai Jibril, apa yang telah Allah perbuat terhadap umatku? Maka kata Jibril, tenang wahai Rasulullah, engkaulah yang pertama kali dibangkitkan. Artinya umatmu belum lagi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit banyak gambaran bagaimana siksa di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tentu
bisa juga kita dapati nanti ya beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya penduduk neraka itu tidak mendapatkan ataupun selalu merasa lapar, dan ketika diberi makanan yang berduri, makanan yang tidak mengenyangkan. Ketika haus ya meminta minuman, diberikan minumannya pun minuman yang menggelegak, minuman yang mendidih. Maka inilah gambaran yang disampaikan atau dijelaskan oleh Al-Imam Abu Laits As-Samarkandi rahimahullahu taala mengutip dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita insyaallah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mendapat jaminan dari Rasulullah bahwa walaupun ya, nanti kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadilan Allah di dalam neraka, tapi minimal ujung-ujungnya kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyuruh kepada malaikatnya nanti, cari di dalam neraka ini siapa yang ada keimanan di dalam hatinya walau hanya sebesar biji saja. Dan kita insyaallah iman kita lebih daripada itu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku ini pasti akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang menyebutkan la ilaha illallah yakin di dalam hatinya dengan ikhlas, maka insyaallah pasti akan masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti orang yang terakhir kali dikeluarkan dari neraka Allah ini, ketika dimasukkan di dalam surga, maka akan mengatakan, ya Allah, apakah engkau mengolok-olokkanku? Aku ini orang yang terakhir dimasukkan di dalam surga, tapi kenapa surga ini masih begitu indahnya? Nah, insyaallah di pembahasan berikutnya akan menceritakan tentang surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Maka mudah-mudahan dengan kita mengetahui ya ini namanya min babi at-tarhib, ya apa namanya, menyampaikan gambaran-gambaran yang mencekam ataupun yang menakutkan, yang mudah-mudahan dengan itu kita termotivasi ya untuk menjauhkan diri dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan, ya termasuk diantaranya berpuasa. Man shoma yawman fi sabilillah ab'adallahu wajhahu minan nari 70 kharifan. Yang berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Artinya sehari 70 tahun perjalanan. Sehari semakin banyak berpuasa semakin jauh dari api neraka Allah. Dan juga doa yang dianjurkan untuk kita banyak membacanya, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Dibaca 7 kali setiap selesai salat maghrib, 7 kali setiap selesai salat subuh. Dan kapan merasakan panas, maka yang teringat panas neraka, itu pula yang kita baca Allahumma ajirni minan nar. Ibu-ibu misalnya sedang asyik memasak di dapur, kena minyak panas, kena air panas, panci panas, yang disebut jangan nama-nama hewan yang ada di kebun binatang, tapi yang disebut adalah Allahumma ajirni minan nar, jauhkan dari api neraka. Dan disebutkan pula bahwa di dalam neraka itu bukan hanya panas yang amat sangat, tetapi terkadang tiba-tiba ada cuaca, rasa keadaan yang dingin yang juga begitu sangat dingin. Karena dingin ini juga bisa menimbulkan rasa sakit. Nah, kalau tidak percaya, pulang ke rumah nanti ada es batu di kulkas, ambil genggam. Berapa lama kita bisa bertahan, menahan dingin tersebut. Nah, kita mungkin kalau yang pernah pergi ke daerah yang pada waktu itu musim dingin, itu akan merasakan bagaimana dingin itu menyakitkan juga. Jadi di dalam neraka begitu panas, tiba-tiba nanti ada cuaca yang begitu terasa dingin dan juga menyakitkan. Ini namanya zamharir jahannam. Maka berdoa, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni min zamhariri jahannam. Nah, inilah sedikit banyak yang dapat kita sampaikan di pagi hari ini. Karena ini kajian terakhir menjelang kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan, maka kami
selama menyampaikan kajian di tempat kita, di musholla kita ini. Mohon maaf kepada Bapak Ibu jamaah sekalian apabila selama mengisi kajian ada kata-kata yang salah, ada tingkah laku yang tidak pada tempatnya. Mudah-mudahan sudi kiranya membukakan pintu maaf. Dan terlebih dahulu ya kami sudah memaafkan kesalahan Bapak Ibu, dan insya Allah tidak ada salah. Biasa salah nih Ustaz ya, karena Ustaz yang banyak bicara ya. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan, yang kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita menjelang masuknya Ramadan, mempersiapkan diri agar keluar dari Ramadan nanti termasuk orang-orang min utaqai minan nar, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Inna fi kulli lailatin utaqaun minan nar. Di bulan suci Ramadan setiap malam itu Allah akan memilih siapa di antara hamba-hambanya yang akan dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. U'tiyat ummati khamsu khisalin lam yu'tihunna nabiyyun qabli. Kata Rasulullah, ada 5 kelebihan yang diberikan kepada umatku di bulan Ramadan ini yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Inna fi awwali lailatin min Ramadan nazarallahu ila ibadihi wa man nazarallahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Di malam pertama bulan suci Ramadan Allah akan melihat hamba-hambanya, dan siapa yang Allah lihat pada malam hari itu tentunya melihat kita dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah, senang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Lam yu'adzibhu abada, insyaallah tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selama bulan suci Ramadan kita mendapatkan istighfar malaikat. Malaikat beristighfar untuk kita agar kita mendapati ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Aroma mulut orang yang berpuasa ya, di selama dia berpuasa berubah aroma mulutnya jadi aroma yang secara zahirnya tidak menyenangkan, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada minyak kasturi. Kemudian Allah berkata kepada surganya, tazayyani wasta'iddi, wahai surgaku bersiap, berhiaslah kalian, karena aku khawatir ada hambaku yang beristirahat dari kehidupan dunia yang fana menuju ke alam yang kekal abadi, yakni kehidupan akhirat. Maka dikatakan orang yang meninggal di bulan suci Ramadan, di antara ciri-ciri ya bahwa wafatnya, meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Yang terakhir kata Nabi, di malam terakhir di bulan suci Ramadan ini memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Sahabat bertanya, apakah itu malam Lailatul Qadar ya Rasulullah? Kata Nabi, bukan. Tidakkah kalian lihat orang yang bekerja, begitu selesai dari pekerjaannya pasti akan mendapatkan upah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya dari awal Ramadan sudah mempersiapkan diri, siangnya puasa, malamnya qiyam, salat malam diisi dengan tilawah Al-Quran, zikir, istighfar. Maka di malam terakhir Allah memberikan upah berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih kita harapkan selain ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.